Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosidatul Ulum dari program studi PIAUD akan menjelaskan tentang pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan kualitasnya, di sini hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis dhaif, hadis hasan, dan hadis sahih. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian hadis sahih. Apa sih hadis sahih itu? Nah, di sini kata sahih itu berasal dari bahasa yang awalnya kata soha yasihu suhan wasihatan wasohahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, dan yang sah. Dan para ulama biasa menyebut kata sahih itu sebagai lawan kata dari kata sakim, yaitu sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Nah, maksudnya sanadnya bersambung yaitu tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, periwayatan bersifat adil. Adil di sini adalah periwayat seorang muslim yang balik, berakal, sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga yaitu periwayatan bersifat dabit. Dabit itu orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Yang keempat yaitu terhindar dari ilat. Ilat itu cacat. Hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar. Selanjutnya yaitu pembagian hadis sahih. Nah, di sini ada beberapa pembagian tentang hadis sahih, yaitu yang pertama hadis sahih lidzatihi, yang maksudnya di sini hadis sahih dengan sendirinya, artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas tadi. Yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi. Yang dimaksud dengan li ghairihi di sini adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedabitannya sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Yang ketiga yaitu kehujahan hadis sahih. Nah, di sini para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah. Yang kedua, pengertian hadis hasan. Nah, di sini ada beberapa ulama yang mengartikan tentang hadis hasan, yaitu yang pertama menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Itu menurut pendapat Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta. Maksudnya pada matannya tidak ada kejanggalan dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Jadi dari uraian tersebut, dari uraian para ulama-ulama tersebut, dapat difahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu pula hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, para perawinya yang adil. Yang kedua, kedabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung sama seperti hadis sahih. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang kelima, tidak mengandung ilat atau cacat. Selanjutnya yaitu pembagian hadis hasan. Yang pertama yaitu hadis hasan li dzati.
Yang dimaksud hadis hasan lidzati yaitu hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Yang kedua yaitu hadis hasan li ghairi, adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur tak nyata keahliannya. Yang ketiga yaitu kehujahan hadis. Sebagaimana hadis sahih tadi, menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan, baik hasan lidzati maupun hasan li ghairihi, juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum. Harus diamalkan, hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah. Rutbah maksudnya itu urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Yang terakhir yaitu hadis dhaif. Pengertiannya hadis dhaif itu kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat, sebagai lawan dari kata sahih. Kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara terminologis para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat An-Nawawi, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Selanjutnya yaitu pembagian hadis dhaif. Di sini ada 2 pembagian hadis dhaif. Yang pertama hadis mauquf, yang kedua hadis maktu. Hadis mauquf itu hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sedangkan hadis maktu itu hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Yang kedua yaitu dhaif dari sudut matanya. Hadis syadz ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang siqah atau terpercaya, akan tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat keistiqahannya. Yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Di sini dapat kita artikan bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berikat. Yang kedua yaitu hadis hasan, merupakan hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil tapi kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Hadis hasan ini juga terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan, atau dapat juga diartikan hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Sekian dari saya. Itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rosidatul Ulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.